kabar hari ini? Luar biasa. Anda silakan masuk ke buka dulu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang kesediaan satu orang ya. Silakan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami masih dapat berkumpul untuk belajar kepada kami, belajar kami dari awal ke tengah hingga akhir, agar kami dapat, dan Kau berkati kami agar kami dapat menerima banyak pelajaran pada hari ini. Hanya ini doa kami ya Tuhan, nama Tuhan Yesus berdoa. Ya, baik, anak-anak hari ini kita akan sebelum memulai kegiatan pembelajaran dimakan absen dulu. Ini kita hadir semua ya. Hanya Aulia untuk lagi kegiatan bimbingan ya. Baik. Asia, dan Well. Semuanya kita hadir hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau mengingatkan minggu lalu masih dengan materi tentang apa di bab 1? Gereja atau orang? Gereja, gedung atau orang? Gereja, gedung atau orangnya, atau arti khusus gereja, arti khusus secara khusus dan secara umum. Baik, untuk kegiatan kita hari ini, baik Ibu mau sampaikan beberapa hal. Materi minggu lalu kita membahas tentang gereja secara umum dan secara khusus. Nah, baik, untuk hari ini kita mau mengenal secara pribadi gereja kita. Tentu di dalam kelas ini walaupun kalian hanya 4 orang, tetapi gereja sudah terwakili 4 gereja yang ada di sini. Baik, Priska dari gereja mana? Di gereja GKPKB Kasih Pemulihan. Kasih Pemulihan. Kalau Felicia? Gereja Immanuel. Ya. Nama gerejanya GBI kali ya? Kalau Hendro? Yoel? Gereja GPBI Immanuel. Kalau Hendro? GSJA. Ya, berarti sudah terwakili berapa gereja? Sudah 4. Nah, kalau dari Aulia itu kalau tidak salah dia gereja DKI ya. Berarti ada 5 gereja yang terwakili hari ini. Baik, hubungan materi kita minggu lalu dengan minggu hari ini adalah tentang kalau di minggu lalu itu kita berbicara tentang siapa itu gereja. Siapa itu gereja? Masih ingat? Gereja itu adalah orangnya. Itu secara khusus. Tetapi kalau kita melihat secara fisik atau secara umum, gedungnya. Jadi gereja itu secara gedung, kalau dilihat secara umum itu adalah gedungnya. Nah, hari ini kita berbicara mengenai mengenal gerejaku. Berarti ini kita memahami gereja secara arti umum ya. Umum itu adalah dilihat dari fisiknya ya. Tadi sudah Ibu tanyakan bahwa di dalam kelas ini sudah terwakili dari 5 gereja. Nah, Ibu mau memperlihatkan contoh-contoh gereja. Nah, ini ada contoh gereja. Kalian boleh lihat gambar yang sudah Ibu bagikan. Kalian lihat gambar itu. Gambar yang sudah ada di dalam kertas yang sudah Ibu bagikan itu. Yang pertama kalau kita lihat itu gambar apa di situ? Gereja apa di situ? Coba suaranya ring, Friska. Gereja Katedral Jakarta. Iya. Kira-kira bentuknya seperti apa sih gereja itu? Kalau dilihat dari gereja yang pertama, Istana Kerajaan. Iya, istana kerajaan. Mewah enggak? Mewah. Baik, untuk gereja yang kedua. Gereja Katedral Santo Petrus. Nah,
bentuk gerejanya mewah atau bagaimana? Ya, kalau dari luar kelihatannya mewah, tentu di dalamnya juga pasti mewah. Ya, ini diukur dari secara fisik. Nah, gereja yang ketiga. Gereja yang ketiga itu gereja Sion. Tempatnya di mana? Jakarta. Nah, gerejanya juga mewah. Gereja yang keempat? Ya, gereja Blenduk ini di mana nih? Di Semarang. Ya, bentuknya ada kubahnya juga ya. Ya, ini luar biasa menarik, cantik. Dan yang ketiga, yang kelima. Gereja Ayam. Kenapa ini dikatakan gereja Ayam? Ada yang tahu asal usulnya? Ini tempatnya di Jakarta. Jadi apa? Kenapa dikatakan gereja Ayam? Ya, mungkin Ibu mau jelaskan dulu. Gereja Ayam ini adalah karena di atas menaranya itu seperti ada cakar ayam, makanya disebut dengan gereja Ayam. Nah, ini contoh ya, contoh dari beberapa gereja yang mungkin selama ini belum pernah kalian ketahui, tapi itu memperlihatkannya secara langsung bentuk fisik dari sebuah bangunan gereja itu sendiri. Nah, kalau kita lihat tadi bentuknya mewah, menarik ya, tentu isi di dalamnya juga pasti mewah. Tetapi bagaimana kalau misalnya gereja mewah tetapi tidak ada orang-orang di dalamnya, layakkah dia disebut gereja? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak layak disebut gereja? Kenapa? Yoel? Gereja tidak ada isinya, tapi gereja itu bagus, tetapi tidak ada orang di dalamnya. Kenapa dia tidak layak disebut sebuah gereja? Kenapa? Kenapa Priska? Karena Tuhan nggak ada di tengah-tengah. Iya, jadi Tuhan hadir itu di mana? Di pergumulan orang-orang percaya. Iya, benar sekali. Bahwa gereja dikatakan sebuah gereja itu karena adanya kehadiran orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu layak dikatakan sebuah gereja. Tapi bagaimanapun bentuk, kalau misalnya sebuah gereja itu mewah tapi tidak ada orangnya, ya itu tidak pantas disebut sebuah gereja. Nah, baik, sekarang Ibu mau sampaikan untuk materi hari ini. Ya, materi hari ini berbicara tentang gereja, mengenal gerejaku. Nah, di sini sebelum nanti Ibu akan berikan tugas untuk kalian diskusi, itu mengapa gereja itu ada bermacam-macam, ya, dari di dalam kelas ini saja kita hanya terdiri baru 4 orang atau 5 orang, ya termasuk Ibu ya. Kita semuanya berbeda gereja. Nah, nanti kita lihat ada apa sih kejadian, apa sih yang terjadi sehingga gereja itu kalau kita lihat dari Kristen ya, gerejanya ada GPDI, ada dari gereja GKPKB, ada dari GBI, ada juga dari GSJA, ada Ibu gereja GPIB. Nah, kenapa kok banyak sih gereja ya nanti? Ibu mau jelaskan dulu tujuan dari kita memahami pembelajaran kita hari ini. Silakan buka materinya. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menyebutkan sejumlah bentuk kerjasama di antara gereja dengan gereja yang lain yang ada di sekitar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bahwa perpecahan gereja bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga ini tentu menjadi salah satu hal yang sangat penting yang harus kita ingatkan. Kenapa Tuhan Yesus tidak senang adanya perpecahan? Karena kita ketahui sejak awal ya Tuhan Yesus tidak ada mau di antara murid-muridnya itu terjadi perpecahan atau perbedaan pendapat. Nah, selanjutnya kita mau melihat indikator. Adapun indikatornya ada 3. Kalau kita lihat tujuan pembelajarannya ini sama antara tujuan pembelajaran dan indikator itu saling berkaitan.
yang pertama memahami ada bermacam-macam gereja di dunia yang dilahirkan dari perpecahan. Yang kedua menyebutkan jumlah bentuk kerjasama di antara gereja. Dan yang ketiga menjelaskan bahwa perpecahan gereja bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus. Bermacam-macam gereja itu artinya bahwa Ibu tidak mau membandingkan bahwa gereja Priska dengan gereja Peli itu tidak bagus misalnya, atau lebih bagus punya Priska dan lebih kurangnya Priska, atau Ibu tidak membandingkan bahwa dengan adanya bermacam gereja itu artinya Ibu tidak mau membandingkan gereja itu dengan Noel atau dengan Hendro. Nah, nanti kita lihat sisi positif dari perpecahan yang terjadi. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam poin B, gereja yang terpecah-pecah. Nah, Ibu tidak menjelaskan sampai akhir di sini, tetapi ada beberapa poin-poin yang akan Ibu ambil. Kalau kita lihat di dalam sejarah perpecahan pertama, ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 di dalam doanya, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kalau kita lihat di sini, sejak awal Tuhan Yesus itu sudah menyadari bahwa murid-muridnya atau para pengikut Yesus ya sudah masuk dalam kategori terancam di dalam perpecahan. Ya, doa itu menunjukkan bahwa kesatuan murid-murid dan pengikutnya itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan itu mencerminkan kesatuan Yesus dengan Bapaknya di surga. Nah, kita akan lanjut. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 dikatakan bahwa gereja perdana yang terbentuk di Yerusalem itu, ingat ya, bahwa bagaimana gereja perdana diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan yang berat yang mengancam gereja untuk pecah. Karena itu muncul pertanyaan yang sangat mendesak, apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Nah, kalau kita lihat dulu ada beberapa rasul yang mengatakan bahwa saya ini dari golongan Apolos, saya ini dari golongan Kefas, saya ini dari golongan Paulus. Nah, gereja saya lebih bagus daripada gereja kamu. Atau yang satu berpendapat bahwa gereja saya lebih bagus. Nah, itu sebenarnya adalah satu hal yang bisa mengancam perpecahan di dalam sebuah gereja. Nah, di sini kita melihat bahwa di awal sejarah gereja perdana ada orang-orang Yahudi ya, dia mengatakan aturan yang dibuat oleh bangsa Yahudi, kalau kamu mau masuk Kristen ya kamu harus dulu menjadi Yahudi. Kalau di dalam sejarah perjanjian lama itu, kalau kita lihat orang Yahudi itu menganut aturan namanya ada sunat ya. Jadi kalau misalnya ini di budaya Yahudi ya, mereka itu harus mengharuskan setiap orang itu harus sunat. Tetapi itu untuk berlaku untuk orang Yahudi, tetapi tidak berlaku untuk mungkin orang Kreta, orang Roma pada saat itu. Nah, sehingga para rasul ini, para kelompok-kelompok agama ini mengatakan kalau kamu mau jadi Kristen, kamu harus disunat terlebih dahulu. Nah, orang Roma yang tidak memperlakukan budaya sunat ini, ya tentu mereka sangat bertentangan dengan hati nurani. Kenapa saya kok mau masuk Kristen aja harus sunat dulu? Nah, sebenarnya inilah aturan yang pertama kalau kita lihat di dalam sejarah gereja perdana ini terancam karena ada peraturan yang demikian. Tetapi kalau kita lihat kabar baiknya itu pada sekitar tahun 5 Masehi itu diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal dengan Konsili Yerusalem atau konferensi apa disebut? Apostolik. Nah, jadi di persidangan itu dicapailah kesepakatan. Ada berapa kesepakatan? Ada 4. Yang pertama apa? Ya, kalau mau menjadi Kristen cukup menjauhkan diri dari hal-hal yang pertama itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada
berhala. Yang kedua, darah. Yang ketiga, daging binatang yang mati dicekik. ya, daging binatang yang mati dicekik. Dan yang keempat itu, ya, jadi keempat peraturan minimal ini yang harus dijauhkan kalau mau menjadi Kristen. Nah, itu kesepakatan yang dilakukan pada saat konferensi apostolik pada tahun 50 Masehi. Dan yang keempat peraturan ini sudah dianggap cukup ya. Baik, kita lanjutkan. Banggakan diri apa? Berdasarkan apa? Ya, karunia roh yang dimiliki. Ya, mengatakan bahwa kalau kita di dalam satu tubuh, kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah kepala gereja. Dan kita itu adalah siapa? Anggota. Kalau misalnya tubuh itu terdiri dari apa saja? Kepala, badan. Belum dulu. Kepala, telinga, sampai mata, sampai apa lagi? Sampai tangan. Nah, begitu juga dengan gereja. Yesus itu adalah kepala dan kita semuanya adalah anggota. Misalnya anggota, kamu bisa punya karunia apa? Bisa bermain musik. Bermainlah musik sesuai dengan talenta yang kita miliki. Atau Feli bisa bernyanyi. Ya, pada saat kesaksian, ya Friska memainkan musik untuk Feli. Tapi itu juga dengan Yoel, kamu bisa membawakan atau persembahan, atau persembahan, atau misalnya Hendro bisa nari tamborin. Ya, menarilah tamborin di depan. Ya, itu sebagai ungkapan syukur kita bahwa kita melayani dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Baik, untuk perpecahan lebih lanjut lagi ada terjadi gereja timur dan gereja barat. Gereja timur itu adalah gereja Katolik Timur dan gereja barat itu adalah gereja Katolik Roma. Itu terjadi pada tahun 1054. Nah, itu perpecahan berikutnya. Selanjutnya masih ada enggak perpecahan? Masih di tahun berapa? Ya, 1517 ketika siapa nama tokohnya? Martin Luther memakukan 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg. Yang isinya, apa saja isinya yang dilakukan oleh praktik-praktik Martin Luther ini? Ya, pengumpulan relikui. Ya, relikui orang kudus. Yang selanjutnya penjualan surat-surat. Iya, penjualan surat-surat pengampunan dosa. Dan yang terakhir itu apa? Meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api penyucian. Nah, kalau kita lihat ini adalah kenapa gereja Kristen dan gereja Katolik itu pecah. Nah, ini alasannya. Ya, ini yang menjadi pemicunya ketika Martin Luther dikatakan dia menjadi bapak reformasi. Ya, dia tidak senang adanya penyimpangan terjadi di dalam gereja. Ya, penyimpangan yang pertama kalau kita lihat, kok bisa untuk pengampunan dosa itu adanya penyimpangan, yaitu penjualan surat ini yang menjadi aksi protes dari seorang Martin Luther. Nah, itu perpecahan kalau kita lihat perpecahan berikutnya yang terjadi pada saat masa gereja perdana. Baik, kita lanjutkan lagi. Perpecahan lain terjadi terus ketika perbedaan pemahaman tentang ajaran atau praktik ibadah dan organisasi gereja. Nah, di sini kalau kita lihat masa kini masih ada enggak gereja yang terpecah-pecah? Masih ada. Nah, kalau kita lihat di gereja Kristen, ya, khususnya denominasi Kristen, misalnya GPDI, ada PB. Sebenarnya mungkin kalau di awal sejarah ya kita tidak tahu sejarahnya ini seperti apa gereja, tetapi kenapa begitu banyak ya, bisa saja karena dari sisi satu manusianya mungkin tidak sependapat dengan
pemimpin dari sebuah gereja itu ya ketika dia merasakan bahwa pendapatnya tidak dihargai, dia keluar dari gereja itu dan kembali mendirikan gereja yang lain. Nah, sampai hari ini juga masih ada yang demikian. Ya, harapan kita ambil sisi positifnya. Ya, ambil sisi positifnya bahwa tak kala hal itu terjadi khususnya di dalam denominasi gereja Kristen, nah kita ambil. Alangkah baiknya kalau misalnya sebuah gereja itu punya tujuan yang sama, ingin memajukan pelayanan yang ada di gereja tersebut untuk menjangkau jiwa-jiwa baru yang belum mengenal Tuhan. Baik, kita lanjut dengan poin D. Ya, poin D itu gereja di Indonesia. Nah, kita lihat sejarah gereja di Indonesia ini. Kekristenan itu datang cukup awal, yaitu dimulai dari adanya sejarah itu di Barus. Barus ini nama sebuah tempat yang ada di Sumatera Utara, yaitu pernah hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suriah. Ya, jadi bentuk peninggalan prestasinya itu besarnya itu di Sinan. Itu ada contohnya, ada gambarnya di situ, ada prasastinya. Baik, lanjut. Kekristenan berikutnya datang pada abad keberapa itu? Keempat. Lihat di materinya di PowerPoint. Sudah dibuka. Ke Indonesia itu mau mencari apa? Rempah-rempah, karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia kaya dengan rempah-rempah. Di awal, mulai kalau kita lihat orang Portugis datang ke Indonesia dengan orang Belanda, mereka mencari rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Nah, maka di situ kita melihat bahwa gereja Katolik Roma dan Protestan ada. Nah, jadi tadi kita sudah melihat bahwa di awal kita melihat bahwa doa Tuhan Yesus itu terjadi. Ya, terjadinya perpecahan antar gereja-gereja. Ya, ada banyak pendiri-pendiri gerejanya. Nah, di sini kita melihat tetapi masih ada gereja yang punya harapan ingin mewujudkan kesatuan gereja-gereja. Jadi mewujudkan kesatuan gereja ini bukan artinya bahwa melebur gereja itu menjadi saksi yang sama. Visi-misi yang sama itu artinya yang pertama adalah untuk melayani atas nama Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang menjadi harapan dari para gereja-gereja yang ada di Indonesia. Sehingga pada tanggal berapa terbentuknya gereja Protestan yang terdiri dari 22 gereja yang sepakat. Ada tanggal pada tanggal berapa? 25. Ya, 25 Mei tahun berapa? Ya, 1950, yaitu berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja-Gereja yang sekarang disebut PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, terjadinya sejarah ya yang ditandai dengan penyatuan visi dan misi dari gereja. Ya, bukan melebur dari gereja itu menjadi satu, tidak. Tetapi visi misinya disatukan, yaitu tadi visi misinya adalah melayani seutuhnya di situ. Nah, di sini kita melihat pada kenyataan doa dan harapan. Sebenarnya kalau kita lihat masih jauh dari kenyataan, tetapi di sini mulai ada tanda-tanda kerjasama dan keinginan untuk bersatu itu masih tetap ada. Nah, nanti Ibu akan membagikan lembar kertas peserta didik LKPD-nya. Nanti kenapa disebutkan di sini nama-nama gereja yang kamu kenal yang khususnya ada di Kota Singkawang. Ya, tidak hanya 5 gereja yang terwakili di ruangan ini, tapi maksud Ibu di sini bukan artinya mau supaya kalian membandingkan gereja yang satu dengan gereja yang lain, tidak. Ya, tujuan di sini adalah supaya kalian mengetahui
seberapa banyak sih gereja Kristen, khususnya Kristen yang ada di kota Singkawang ini. Ya, jadi Ibu akan bagikan lembar untuk pekerjaannya 2 orang. Ini untuk tugas kelompok, ini untuk tugas pribadi, langsung disatukan ya. Oke, kalian kerjakan dulu lembar kerjanya. Ini kegiatan 1, kegiatan 2. Kegiatan 1 itu kelompok, kegiatan 2 itu adalah tugas pribadi. Nah, Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit. Sejauh mana semuanya itu merupakan hal-hal yang positif atau malah negatif. Tentu kalau misalnya sebuah gereja itu ada banyak macam gereja, itu bisa saja dia terlahir dari karena adanya kesalahan atau sesuatu dari segi negatifnya atau juga dari sisi positif. Tetapi semuanya itu terukur dari bagaimana dari setiap gereja itu bisa punya visi dan misi yang baik, yang tujuannya ini adalah untuk pelayanan kepada Tuhan. Oh iya. Contoh, coba kalian sebutkan nama-nama gereja yang lain yang kamu ketahui yang kamu dengar. Ya, selain dari gereja mana, ada lagi tidak gereja lain? Ya, ungkapkan sesuai dengan kejadian yang terjadi. Ya, biasanya kendalanya seperti itu. Itu apa yang namanya itu aku Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Zulma Ida dari kelompok 1. Kegiatannya adalah sebutkan nama-nama yang kamu dengar dari nama gereja yang kami ketahui. Yang pertama itu ada GMI, yang kedua ada GKK, yang ketiga ada KPKB, yang keempat ada GMS, ada GSJA, ada GBI, ada GSRI, ada GKKB, GKI, KBP, GKSI, dan GPIB. Juga ada Gereja Katedral, Santo Franciscus, dan juga PKN. Jadi ada berapa gereja? Pada tahun nama lagi gereja lain. Ada 14 gereja. Gereja lama apa? Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Oh ya udah. Ya udah. Terus kami mencatat ada beberapa gereja di situ. Perkenalkan, nama saya Hendro. Saya dari kelompok Yoel. Di sini saya akan menyebutkan gereja yang saya ketahui dengan Yoel. Yang pertama ada GSJA, yang kedua ada GSRI, yang ketiga ada GPDI, yang keempat ada GKI, yang kelima ada GMI, yang keenam ada GKPKB, yang ketiga ada GKE, yang ke-9 ada GKKB. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Ya. Jadi ada berapa dari kelompok 2 yang didapatkan? 8 gereja, ya. Terima kasih untuk tugasnya. Baik, untuk tugas individu, Ibu minta 2 orang juga mewakili, Rizka dan Yoel. Silakan maju ke depan. Siapa tuh, Bu? Ibu minta Yoel sudah selesai? Ya, silakan Rizka dulu. Teman-teman. Shalom. Oke, jadi sekarang saya akan membagikan hasil jawaban tentang pertanyaan mengapa ada begitu banyak gereja di Indonesia. Menurut saya karena adanya berbagai perbedaan maupun perpecahan. Yang pertama ada perbedaan lokasi, tempat maupun daerah. Yang kedua ada perbedaan suku atau ras. Yang ketiga ada perpecahan karena adanya perbedaan pendapat atau visi.
Yang keempat ada perbedaan pengajaran. Dan yang kelima ada juga karena gereja yang datang dari luar negeri melahirkan sebuah gereja dan menyebar di berbagai daerah. Sekian jawaban dari saya. Baik, kita tepuk tangan dulu. Ya, jadi alasannya tadi ada yang positif, ada yang negatif. Yang positifnya tadi ada berapa? 4 ya. Negatif 1. Yang kalau kita lihat dari kelima yang sudah kamu sampaikan itu, jadi perpecahan yang terjadi itu karena siapa? Karena orang-orangnya ya, orang-orang yang di dalam gereja tersebut atau di denominasi gereja. Ya, sampaikan, baca soalnya. Assalamualaikum. Dalam Tentunya saya akan membagikan jawaban tentang kegiatan luar. Tentang pertanyaan mengapa ada begitu banyak gereja di Indonesia? Karena masa penjajahan kerajaan Belanda pada abad ke-16. Perkembangan agama Kristen dari masa ke masa mengakibatkan bertumbuhnya gereja-gereja di berbagai daerah di Indonesia. Sekian, terima kasih. ya. Jadi Portugis. Agama apa yang dibawa, Kak? Katolik. Kalau Belanda? Ya, Kristen. Ya, itu yang kita lihat. Baik, kita sudah masuk ke dalam penghujung materi kita. Tadi kita sudah banyak dijelaskan tentang kenapa terjadinya perpecahan gereja, kenapa banyak kalau kita melihat dari gereja Kristen itu banyak. Tentu awal perpecahan itu kalau kita lihat di dalam sejarah gereja perdana, yaitu ditandai dengan antara pemimpin gereja dengan orang-orang yang ada di dalam masing-masing denominasi gereja itu tadi. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ada golongan yang mengatakan golongan Paulus, ada Apolos, Kefas, dan ada golongan Kristus. Tapi kalau dilihat dari gereja masa kini itu adalah dari denominasi gereja yang ada, misalnya pemimpinnya tidak sependapat, tidak sepaham dan lain sebagainya, sehingga terjadilah perpecahan. Tapi kalau kita melihat awal sejarah kenapa ada banyak gereja, itu juga dipicu karena adanya misi, ya, misi yang kalau kita lihat itu dibawa oleh pertama kalau kita lihat di sejarah gerejanya itu pertama itu gereja Kristen itu di Barus dulu di Sumatera Utara itu dipelopori oleh orang Portugis dan orang Belanda. Nah, jadi untuk menyimpulkan materi kita hari ini, ya, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini? Perpecahan-perpecahan di awal gereja perdana. Ya, siapa dulu yang mau menyimpulkan pendapatnya masing-masing boleh berkomentar atau menyampaikan pendapatnya. Silakan. Ibu mulai dulu dari apa yang bisa kalian simpulkan dari materi hari ini? Iya, boleh. Ya. Kan tadi kan memang karena banyak perpecahan. Jadi sebenarnya munculnya gereja itu berarti karena supaya perpecahan itu nggak ada, ya kan? Tapi masih ada kan ada dalam gereja itu ada perpecahan. Tapi kan karena itulah ada banyak Injil supaya nggak ada perpecahan dalam situ. Ya, kalau kita lihat secara apa tadi? Positif. Iya, positifnya. Ya, secara Positifnya. Tapi kalau negatifnya, Berarti kan emang sebenarnya perpecahan itu pasti ada. ya tetap pasti Iya, ada ya. Pasti ada. Betul. Kita kasih aplaus dulu untuk Aulia. Ya, pendapatnya. Ya, singkat saja, tidak perlu panjang lebar. Yang penting intinya kamu sudah memahami materi itu. Kurang lebih sama kayak Aulia, coba.
Iya, Ibu mau kamu sampaikan langsung. Kalau misalnya menurut Aulia tadi apa? Ayo Priska. Yang laki-laki juga sih adalah kita tahu bahwa tujuan atau visi misi dari sebuah gereja itu apa? Terpanggil untuk melayani. Siapa yang dilayani? Dan jemaat. Ya, Tuhan dan jemaat. Jadi gereja terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan siapa? Kesejahteraan Manusia di dunia. iya, kesejahteraan manusia di dunia. Ya, kalau misalnya gereja tidak bisa jadi berkat, apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Ya. Kamu tidak ada Nama Tuhan tidak bisa dimuliakan. Jadi tujuan gereja kita yang ada di sini, bagaimana tindakan kita sebagai pengikut Tuhan, melayani, berbagi kasih, ya. Jangan sampai ada perpecahan yang terjadi di antara gereja. Ya, berbeda pendapat itu boleh. Ya. Berbeda pendapat, ide dan lain sebagainya itu boleh, asalkan jangan terpecah. Ya, itu menjadikan suatu jalan bagaimana kita bisa mensejahterakan khususnya jemaat atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, ada banyak kalau kita melihat sekarang gereja-gereja itu sudah mulai sadar dengan tugas fungsi mereka sebagai gereja, yaitu kesadaran mereka itu adalah terpanggil untuk melayani, terpanggil untuk berbagi kasih kepada orang-orang khususnya yang ada di sekeliling kita atau orang-orang dimanapun kita berada. Nah, itu yang menjadi kunci. Jadi gereja-gereja sebenarnya awalnya itu memang terjadi perpecahan, yaitu secara umum. Yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita di sini adalah anggota gereja, apa yang bisa kita buat ya bagi sesama kita, bagi sesama manusia. Ya, jangan sampai perbedaan itu menjadi sesuatu yang tidak baik, berdampak tidak baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadilah berkat sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan di dunia. Baik, untuk materi kita hari ini kita sudah selesaikan. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Yang belum aktif ya bisa aktif ya belajarnya, ya apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan hari ini ya, jadilah gereja, jadilah berkat bagi orang lain. Baik, kita tutup, mari kita berdoa, itu akan tutup kita di dalam. Puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan oleh karena kasih anugerah penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga boleh mengajarkan kami tentang banyak hal mengenai perbedaan-perbedaan yang ada itu menjadi kunci untuk kami boleh menjadi anggota gereja yang bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, dan perpecahan bisa saja terjadi, tetapi itu menjadi sarana bagi kami untuk kami lebih mengedepankan Tuhan, bahwa Engkau adalah layak disembah dan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak untuk materi kami hari ini, dalam kami semuanya diberkati, anak kami boleh diberkati, dan kami semuanya boleh melakukan apa yang firman Tuhan katakan, bagaimana kami sebagai anggota gereja boleh mewujudkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam semuanya. Selamat bertemu minggu depan.